Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Marlia Hikmah, mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 7. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Media Sosial sebagai Sumber Informasi. Dan media sosial itu sendiri meliputi Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lainnya. Baik, sebetulnya media sosial ini adalah suatu bentuk tempat berkumpulnya setiap orang, setiap individu. Baik, yang tren semacam ini tuh sudah terjadi banyak banget di Indonesia, teman-teman. Di berbagai negara lain juga. Cuman yang jadi pertanyaannya adalah apakah sumber di media sosial itu sendiri bersifat kredibel? Baik, akan kita jawab dulu ya pertanyaan ini karena ini merupakan pertanyaan mendasar. Apakah sumber di media sosial itu sendiri bersifat kredibel? Baik, saya akan membaca sedikit abstrak dari jurnal dan akan saya terjemahkan nanti ya kepada teman-teman sekalian. Social media content has been widely adopted as a news source and it had become a contemporary phenomenon of journalism all over the globe. Yet, while some academic studies had been undergone in several countries, it remains scarce in Indonesia. Artinya, media sosial itu adalah sejatinya merupakan suatu tren yang sifatnya sudah kontemporer banget dan itu pada dasarnya adalah suatu bentuk yang dilakukan oleh wartawan dari negara kita sendiri dan juga negara lainnya. Oke, saya lanjutkan ya. Whereas understanding it is imperative to have better view of change in journalistic workflow. Therefore, the study aims to examine Indonesian online journalism pattern of using social media as a news source. Artinya, media sosial itu juga merupakan sumber berita daring di Indonesia. Saya hanya memberikan inti daripada kalimat tersebut. This pattern is related to how journalists search and select content in social media along with how they verify and build trust over social media content. Ini adalah suatu bentuk menyaring berita di mana untuk membuat para pembaca itu mempercayai atas konten dan berita yang dibuat berdasarkan sumber informasi dari media sosial, baik itu dari akun Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Saya lanjutkan. An offline and online survey were conducted to 77 journalism from 19 Indonesian online media outlets. Findings show that social media is highly adopted as a news source. Two majority still use it is secondary source. Social media's fast and easy access to upload information became journalists' number one reason to use it as a news source. The study also found distinct preference among journalists about topic, social media sites, type of content, and features they often use to write news. Interestingly, albeit journalists' high adoption of social media as a news source, most of them still hardly trust information they use from social media completely. Sebetulnya penelitian ini tuh pada jurnal ini tuh sebenarnya udah dilakukan survei daring terhadap 77 jurnalis, artinya 77 penulis dari 19 media online di Indonesia. Dan sedangkan riset ini tuh menunjukkan tingginya adopsi media sosial, media is highly adopted as a news source, majority. Tingginya adopsi media sosial sebagai sumber berita. Meski mayoritas masih menjadikannya sebagai sumber kedua, media sosial masih bisa dijadikan sumber kedua dalam pemberitaan, tetapi informasinya itu dapat diakses dengan cepat dan mudah. Itu menjadi alasan pertama para jurnalis lainnya. Itu sedikit tentang kita kupas tentang media sosial. Dan kemudian saya masuk kepada salah satu jurnal dari profesor di Universitas Indonesia. Di sini adalah dituliskan bahwa kualitas berita yang dibuat wartawan akan menentukan kredibilitas lembaga media massa dan kredibilitas wartawan itu sendiri. Sedangkan menurut Tuto Djuroto dalam bukunya Manajemen Penerbitan Pers, untuk bisa mendapatkan berita yang dapat dipercaya dilakukan dengan cara yang pertama, wartawan mendapatkan berita atau informasi langsung dari informan.
Artinya wartawan itu mendapatkan informasi berita langsung dari informan, langsung. Misalnya menerima press release dari instansi pemerintah atau swasta. Istilah menerima di sini sifatnya itu pasif, yang artinya adalah bahan berita yang diterima itu sudah matang, tinggal mengedit dan memuatnya aja. Yang kedua, melakukan pencarian berita dengan melakukan peliputan acara. Yang ketiga, menggali berita. Dalam hal ini, wartawan melakukan kegiatan pencarian data dan informasi sendiri terhadap suatu kejadian atau peristiwa. Kemudian selanjutnya saya akan mengupas tentang teori gatekeeping. Apa itu teori gatekeeping? Teori ini dipergunakan dengan mempertimbangkan banyaknya sumber informasi yang jurnalis dapatkan di media sosial, tapi tidak begitu saja diadopsi, sehingga terjadi proses memilih dan memilah informasi yang sesuai dengan medianya, dan juga terjadi proses pengecekan informasi yang didapatkan, sehingga kita dapat menentukan apakah berita tersebut layak disiarkan, layak diberitakan, ataukah tidak pantas. Nah, berdasarkan penjelasan teori dari gatekeeping itu adalah sebuah pengumpulan informasi yang sudah kita kumpulkan, yang sudah kita kumpulkan secara langsung baik maupun tidak langsung, itu kita validkan kembali data-datanya, dan kita pastikan bahwasanya tulisan yang ada di sebuah akun media sosial dari toko-toko tertentu itu valid atau tidak. Kita harus melakukan pengecekan terlebih dahulu. Kemudian kita masuk kepada pemanfaatan media sosial dalam tugas jurnalistik. Nah, sumber berita itu harus layak dipercaya dan menyebutkan nama sumber. Artinya sumber-sumber yang tidak disebutkan identitasnya merupakan isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, dalam memilih narasumber sebagai sumber informasi harus diperhatikan keahlian dan kredibilitasnya, karena ucapan atau data yang diberikan akan dijadikan informasi yang akan dibagikan kepada masyarakat dalam bentuk berita. Berikut ini penjelasan mengenai sumber berita yang dapat dilihat dari sumber berita berdasarkan sifatnya. Artinya sumber berita yang bersifat formal dan informal. Formal itu merupakan sumber berita yang resmi. Misalnya wartawan meliput kegiatan kepemerintahan seperti peliputan seputar kegiatan gubernur, wakil gubernur, dan lain-lain. Sedangkan informal adalah sumber berita yang tidak resmi. Misalnya diperoleh dari anggota masyarakat atau tokoh masyarakat. Sumber berita berdasarkan materi dan isinya. Menurut Errol Jonathan dalam Sumadiria pada tahun 2008 di halaman 98, berdasarkan materi isinya, sumber berita dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok besar, yaitu paper trail, maksudnya bahan yang tertulis atau tercetak seperti makalah atau dokumen. Yang kedua, electronic trail, maksudnya sumber dari perangkat elektronik semacam internet untuk menggali sumber informasi. Dan people trail, maksudnya adalah sebagai sumber atau menggali dalam klasifikasi narasumber. Yang ketiga, kedudukan dan kredibilitas sumber berita. Bagi seorang wartawan, keahlian dan kredibilitas sumber berita merupakan prioritas dan sangat penting. Karena dalam hal ini wartawan tidak hanya mendapatkan berita, tetapi harus dapat mengembangkan sikap kritis, karena tidak setiap sumber berita dan bahan berita dapat dijadikan berita. Jadi teman-teman, pada materi dengan judul sumber media sosial sebagai sumber berita, dapat saya simpulkan bahwasanya kita sebagai mahasiswa yang juga sebagai calon wartawan dan calon jurnalis itu bisa membuat berita dengan sumber dari media sosial, akun-akun tokoh politik dan lain-lain, dengan syarat kita memilih dan memilah data tersebut, memastikan bahwa data tersebut valid. Itulah inti dari pembahasan kita pada hari ini. Dan itu kita tidak menyalahkan bahwa sumber dari media sosial itu salah, tidak. Kita hanya harus melakukan kevalidan data sesuai dengan apa yang diberitakan di akun media sosial tersebut. Baik teman-teman, semoga penyampaian saya pada pagi hari ini dapat menjadi bermanfaat bagi teman-teman semua dan menjadi amal soleha bagi saya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.